Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal belajar yang namanya menentukan jarak titik ke garis. Gimana cara mencari jarak titik ke garis? Nah, bisa diperhatikan cara mencari jarak titik ke garis. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu menarik garis lurus dari titik yang kita mau cari sampai ke garis yang mau kita cari. Nah, perhatikan di sini ada titik A dan ada garis G. Gimana cara mencari jarak dari titik A sampai ke garis G? Berarti kalian harus menarik garis lurus dari A sampai G. Nah, seperti berikut. Tinggal kalian tarik garis lurus. Ingat, harus garis lurus yang kalian tarik. Ya, nggak bisa kalian tarik ke samping sini atau ke samping sini, nggak bisa. Harus tegak lurus atau garis lurus. Itu syarat mencari panjang jarak titik ke garis. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan langsung ke contohnya. Di sini ada kubus ABCDEFG H dengan panjang rusuknya 5 cm. Berapa jarak dari titik A ke rusuk HG? Nah, bisa diperhatikan di sini titik A dan di sini garis HG-nya. Seperti yang sudah tadi dikasih tahu, kalau kita mau mencari jarak titik ke garis, kalian tinggal tarik garis lurus dari titik sampai garis yang kita mau cari. Nah, berarti kita tinggal tarik dari titik A ke garis HG. Gimana cara nariknya? Tinggal kalian tarik garis lurusnya. Nah, nanti hasil garis lurusnya itu sama aja dengan garis AH. Nah, AH itu hasil dari tegak lurus dengan HG. Artinya AH itu mewakili untuk mencari panjang jarak titik A sampai panjang HG, garis HG. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di mana AH ini disebut diagonal bidang dengan rumusnya A akar 2. Artinya karena rusuknya 5, berarti AH-nya 5 akar 2 atau diagonal bidangnya 5 akar 2. Bisa langsung diselesaikan. Jadi jarak titik A ke garis HG sama dengan 5 akar 2. Kenapa 5 akar 2? Karena AH diagonal bidang, dimana diagonal bidangnya panjangnya 5 akar 2. Nah, kemudian mungkin ini yang bakal bisa menjelaskannya lebih jelas. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 2 cm, berapa jarak titik A ke diagonal bidang BE? Nah, berarti kita bakal mencari jarak dari titik A ke garis BE. Di sini titik A-nya, ini garis BE-nya. Nanti kalian tinggal tarik dulu garisnya. Setelah itu kalian baru tarik garis lurus dari titik A ke garis BE. Nah, mungkin di sini lebih jelasnya jarak B ke AG sama dengan jarak A ke P. Nah, kita misalkan jaraknya itu A ke P. Itu mewakili panjang jarak A ke garis BE. Nah, bisa kita lihat atau bisa kita jelaskan di mana yang kita mau cari itu titik A ke garis BE. Nah, nih garis BE-nya, garis yang biru, di mana kita harus menarik garis tegak lurus dari titik A ke garis BE. Kita misalkan garis yang merah itu hasil tarik tegak lurus dari titik A ke garis BE. Nah, kita namakan titik P nih. Hasilnya di sini titik P. Nah, tinggal kita jabarkan di mana BE-nya itu diagonal bidang, panjangnya 2 akar 2, rusuknya 2 cm. Nah, hasil segitiga yang kita dapat ini
Kalau mau dijabarin juga nggak apa-apa, nanti nih dijabarin panjang rusuknya. Rusuk itu AB rusuk, berarti di sini 2, di sini 2, terus AE juga rusuk berarti 2, terus BE tadi sudah diketahui 2 akar 2, berarti di sini 2 akar 2. Nah, tinggal kita menggunakan rumus Pitagoras kalau sudah terbentuk segitiga. Nah, ini tadi ini 2, ini 2, nih panjangnya 2 akar 2. Nah, untuk menggunakan Pitagoras kita harus tahu dulu pakai Pitagorasnya. Kalau misalnya segitiganya siku-siku, mungkin kalian sudah biasa menggunakannya. Tapi kalau kita perhatikan di sini itu segitiganya bukan siku-siku. Segitiga yang kita bahas di sini yaitu segitiga sama sisi. Kenapa bisa sama sisi? Karena di sini sisinya panjangnya sama, yaitu 2. Jadi kita menggunakan Pitagoras. Nah, di sini sudah ada gambar di mana segitiga itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama sama kaki, cirinya yaitu sama kaki sama sisi mungkin sama aja, cirinya yaitu kedua sisinya panjangnya sama. Itu salah satu cirinya. Nah, yang kedua segitiga siku-siku di mana salah satu sudutnya itu 90. Kebetulan di sini siku-sikunya ada di A nih. Nah, yang ketiga segitiga sembarang, cirinya setiap sisinya itu panjangnya berbeda. Nah, kalau misalnya nanti kalian ketemu segitiga yang terbentuknya sama kaki atau sama sisi, kalian bisa pakai rumus yang ini. Kalau siku-siku pakai yang ini, kalau sembarang yang ini. Karena tadi segitiganya siku-siku, maksudnya sama sisi, berarti kita pakai rumus yang ini. Ya, jadi kalau kita mau mencari AB, yaitu AB kuadrat sama dengan AD. AD itu sisi atau kaki dikurangi BD atau setengah alas. Nah, coba kita praktekkan untuk menjawab soal yang tadi. Kita kan mau mencari AP, berarti AP kuadrat sama dengan sisinya bisa AB, bisa AE. Di sini AB, Bapak ambil AB. Terus dikurangi setengah alasnya itu BE, setengahnya berarti BP. Kuadrat berarti sama dengan AB kuadratnya berarti 4 atau 2 pangkat 2 dikurangi setengahnya. Setengah dari 2 akar 2 berarti sama aja dengan setengah dikali 2 akar 2. Nah, ini coret berarti sisa akar 2. Berarti akar 2 kuadrat. Nah, sama dengan 2 pangkat 2 4. Akar 2 kuadrat berarti sama aja dengan, nah, akar itu ketika dipangkatin 2 hilang, berarti sisa 2. Nah, berarti sama aja dengan 4 dikurangi 2, berarti sama dengan 2. Artinya jarak dari titik A ke garis BE yaitu 2 cm. Nah, kayak gitu caranya. Jadi kita bisa menyesuaikan bentuk segitiga dengan rumusnya. Nah, kita lanjut satu contoh soal lagi mungkin. Nah, di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 6. Nah, tentukan jarak titik B ke diagonal AB adalah, nah, bisa diperhatikan.
titiknya B. Nih, ya garis yang kita mau carinya AG. Jadi kalian tarik garis dulu AG, terus ketika itu kalian tarik garis lurus dari titik B ke garis AG. Nah, ini garis yang merah itu garis tegak lurus yang didapat. Nah, dari sini bisa ketahuan kalau jarak B ke AG sama dengan jarak B ke P, di mana BP itu atau garis BP itu garis tegak lurus dengan AG. Ya, artinya kita bakal mau mencari garis BP. Nah, dari sini ketika kita sudah membuat garis, apakah ada segitiga yang terbentuk seperti yang tadi? Ternyata belum. Kalau masih belum terbentuk sebuah segitiga, maka kalian boleh membuat satu garis lagi sehingga terbentuk sebuah segitiga. Kenapa? Karena kalau belum terbentuk sebuah segitiga, kalian belum bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, ternyata kita harus membuat satu garis lagi, yaitu garis BG, biar jadi terbentuk sebuah segitiga yang namanya segitiga ABG, di mana diagonal bidang BG-nya itu BG nih, BG diagonal bidang panjangnya 6/2, diagonal ruangnya nih, diagonal ruang AG yang seperti kita ketahui 6/3 panjangnya, berarti kita mau mencari panjang B ke P, panjang garis B ke P. Nah, dari sini harusnya kalian bisa tahu yang terbentuk itu segitiga yang ini sama siku, atau sembarang. Nah, bisa terlihat karena di sini itu segitiga siku. Kenapa siku? Karena ini di titik P, di situ sudutnya 90 derajat. Artinya kita harus pakai rumus yang siku. Siku yang mana rumusnya? Nah, yang ini. Nah, siku yang ini bisa dilihat lagi ya. Siku itu rumusnya kalau kita mau mencari AB sama dengan sisi dikali sisi dibagi alas. Gitu caranya ya. Kita praktekin coba ke dalam soalnya. Nah, kita mau mencari BP. Berarti BP sama dengan sisi tadi tuh. Sisi AB, sisinya kenapa bisa disebut sisi, pokoknya AB dikali BG dibagi. Nah, dibaginya cara satu cirinya itu pembagi itu harus garis yang paling panjang, yaitu AG. Atau kalau kita ketemunya sebuah segitiga siku, kalian bisa pakai rumus yang namanya depan kali samping dibagi miring. Itu nanti ketemu hasilnya. Nah, setelah didapat, kalau masih lupa nanti kalian tulis aja nih rumus yang ini. Rumus yang ini biar bisa jadi panduan ketika kalian menyelesaikan soal, terus dilihat segitiganya sama kaki K, siku atau sembarang, tinggal kalian praktekin. Nah, balik lagi ke soalnya. Nih, soalnya AB udah bisa ketahui, yaitu 6 dikali BG itu 2, 6/2 maksudnya 6/2 dibagi 6/3. 6/3. Nah, nanti hasilnya itu nih hilang.
Nanti hasilnya berarti 6 akar 2 dibagi akar 3. Nah, di sini ya. Nih sama dengan 6 akar 2 dibagi akar 3. Harusnya kalian masih ingat yang namanya akar itu nggak boleh posisinya ada di bawah atau pembagi. Jadi yang harus kalian lakuin harus dikali akar 3 semua. Jadi nanti ini harus dikali akar 3 nih. Dikali akar 3 dikali akar 3 setiap pembagi dan pembilangnya. Berarti nanti hasilnya 6 akar 2 dikali akar 3 berarti 6 akar 6. Kenapa? Karena akar 2 dikali akar 3 akar 6. Terus dibagi. Nah, akar 3 dikali akar 3 sama aja dengan akar 9. Nah, sama dengan 6 akar 6. Oh, 6 maksudnya di sini. Akar 6 dibagi akar 9 3. Berarti hasilnya 6 dibagi 2 akar 6. Nah, jadi jarak dari titik B ke garis AG sama aja dengan 2 akar 6. Nah, selesai. Berikut cara-cara untuk menyelesaikan atau menentukan jarak titik ke garis. Mudah-mudahan dengan adanya video ini sedikit ngebantu pembelajaran kalian. Tetap semangat belajarnya dan semangat terus walaupun belajarnya masih di dalam rumah masing-masing. Tapi mudah-mudahan tidak patah semangat. Harus tetap semangat menjalani pembelajaran ini. Kurang lebihnya ya Bapak mohon maaf kalau misalnya videonya banyak kekurangan. Bapak tutup aja mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.